Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, berkahilah jamaah ini. Jadikan siapapun yang kau hadirkan, yang menyimak menjadi hamba yang kau ridhoi. Jadikan siapapun yang sungguh-sungguh belajar, engkau ampuni seluruh dosanya ya Allah. Engkau hapuskan seluruh aibnya. Jadikan umur yang tersisa ini istiqomah. Jadikan akhir hayat kami semua husnul khotimah. Jadikan siapapun yang hadir menjadi ahlul jannah. Taqabbal minna ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Di atas AA masih mendengar suara ngobrol. Dengar baik-baik. Suaranya terdengar tidak ke atas? Saran AA, kalau ada yang mau ngobrol, tanya dulu kepada temannya. Karena boleh jadi temannya itu tidak suka kalau di sebelahnya ngobrol. Setan itu selalu ada dalam bentuk minal jinnati wan nas. Setan paling tidak suka kepada majelis taklim. Makanya dihalangi orang datang ke majelis taklim. Kalaupun sudah datang, pasti dihalangi untuk mendengarkan ilmu. Cirinya adalah lebih sibuk ngobrol, atau lebih sibuk buka-buka HP, atau mungkin sibuk posting saja, bukan dengar ya. Ini gundukan ini menghalangi sebagian yang di belakang. Sengaja saya berdiri karena khawatir ada yang tidak bisa menyaksikan. Bisa digeser ke sana nih Pak. Sudah, tidak usah dikomentari Bu, diam aja ya. Angkat enggak, apa enggak, sedekah juga sedikit ya. Judulnya adalah bagaimana kiat sukses dunia akhirat. Surat Al-Anbiya ayat 35. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Wajah-wajah yang ada ini ya, ini wajah-wajah jelas sekali ini sedang menunggu antrian jemputan malaikat maut. Ini wajah-wajah sedang nunggu dalam kematian, benar? Ini sudah ada nomornya masing-masing, tidak ketukar. Jadi kalau saya lihat dari depan, ini wajah ada kesamaan. Ini wajah sedang menunggu dijemput malaikat maut. Kenapa jadi tegang begini? Pasti kita akan meninggal. Yang kedua, ini wajah kalau dilihat dari depan, wajah-wajah banyak masalah. Ya. Benar atau benar? Ingat ayat yang tadi, setiap yang bernyawa pasti merasakan mati. Rahasia kematian itu ada 3. 1, waktu. 2, tempat. 3, cara. Ulangi, 1, 2, 3. Kita akan meninggal pas pada waktunya yang ditulis di Lauh Mahfuz. 120 hari di rahim ibu sudah ditentukan. Ini sudah ditentukan semua. Tidak ada yang membuat kita meninggal kecuali cuma 1, yaitu waktunya sudah tiba. Kalau sudah tiba waktunya, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wala yastaqdimun. Kalau sudah waktunya tidak bisa diakhirkan, tidak bisa dimajukan. Yang kedua adalah tempat. Kita akan mendatangi tempat kematian kita. Kalau meninggal di jalan tol nanti akan ke sana. Kalau meninggal di rumah sakit, kelas mana, kamar berapa, nanti naik ke tempat tidur itu.
Setiap orang akan mendatangi tempat kematian yang sudah ditetapkan Allah. Yang ketiga adalah cara. Kita tidak tahu caranya seperti apa. Tentara tidak harus meninggal di medan perang. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu, beliau berperang sangat banyak dan tidak meninggal di medan perang. Karena kita tidak tahu kapan ajal kita, maka umur yang tersisa ini harus bahagia. Jangan sampai umur nggak jelas menderita, udah gitu mati, nauzubillah. Halo, wa ilaina turja'un, dan kepada Allah lah kami kembali. Tebak, apa yang ada di tangan saya ini? Nah, kalau bingung kayak gitu tuh, lama, plomo, ya, namanya bingung. Saya nggak megang apa-apa. Si kata tisu nggak ada apa-apa. Uang aja. Udah, uang aja. Tebak, apa yang ada di tangan saya? Jawab. Oh ya, terima kasih. Sudah, Om. Duduk saya. Apa yang ada di tangan ini? Apa? Kalau yakin pasti jawabannya mantap. Kalau tidak yakin, jawabannya pasti membingungkan. Pelangak-pelongo. Benar? Pertanyaannya nih, sisa umur ini nih. Sisa umur ini kan wajah-wajah menunggu mati. Sisa umur ini di dunia apa yang paling diinginkan? Bingung, berarti nggak tahu ya kan? Tuh pelangap pelongo ya kan? Harusnya bulat. Mau apa hidup? Coba saya bantu. Mau banyak uang atau bahagia? Belum apa-apa udah menderita ya kan? Pilih salah satu, mau banyak uang atau bahagia? Mau terkenal atau bahagia? Mau punya jabatan atau bahagia? Mau sehat atau bahagia? Pilih salah satu. Jadi sisa umur ini apa yang paling diinginkan? Nah gitu atau yang jelas. Masa udah tua nggak jelas keinginannya? Ini tapi tidak banyak orang yang tahu pengen apa Pak. Kayak tadi tuh bingung ditanya teh. Mau apa sisa umur ini? Kalau saya jelas ingin bahagia. Bahagia itu ada 3 tempat yang tersisa di dunia, di alam barzakh dan di akhirat. Jadi semua pengen bahagia. Mau tidak? Sebutkan kunci hidup bahagia apa? Jangan ngarang. Berarti kurang tahu nih, bingung kayak gini nggak boleh ngarang, nggak boleh ngarang. Surat An-Nahl 97, bahagia di dunia itu namanya hayatan thayyibah. Hayatan thayyibah ini apapun yang terjadi dia bahagia. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dihormati, dipecat, tenang weh. Tenang, adem, ajeg. An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, tenang, bahagia,
rezekinya cukup, ajeg, mantep apapun yang terjadi. Jadi kuncinya ada dua, apa? Iman dan amal soleh. Jelas? Jadi kunci bahagia itu apa? Bukan masalah uang, bukan masalah pangkat dan jabatan, bukan masalah penampilan, bukan masalah terkenal atau tidak, sama sekali tidak. Semua itu cuma ujian, bukan kunci kebahagiaan. Kalau kaya itu pasti bahagia, berarti kita nggak ada yang bahagia nih. Berarti Allah tidak adil, karena tidak semua orang ditakdirkan kaya. Kalau jabatan itu bikin bahagia, berarti paling bahagia sekarang adalah Pak Presiden. Kelihatannya lagi pusing. Kalau bahagia karena cakep, berarti kita nggak ada yang bahagia. Bahagia itu apa kuncinya? Jawab yang mantap. Apa? Sekali lagi. Berarti kalau hidup kita terasa kurang bahagia, artinya apa? Kurang iman dan kurang. Tuh, jelas. Jadi bukan masalah suami ganteng atau tidak, banyak uang atau tidak. Masalahnya ibu kuat iman atau tidak. Kalaupun suaminya belum begitu bagus akhlaknya, belum banyak uangnya, kalau ibu kuat iman, ibu tetap bahagia. Yang membuat istri kurang bahagia, istrinya kurang iman dan kurang amal soleh. Ini lelaki juga nih, wajah-wajah kurang bahagia. Artinya apa? Nah, pertanyaan selanjutnya, iman dan amal soleh. Jadi kalau ingin bahagia, pikiran kita tuh harus fokus kepada dua hal ini. Bagaimana caranya supaya iman makin kuat, bagaimana caranya tiap waktu jadi amal soleh, begitu. Udah, itu kuncinya. Di dunia, di akhirat kita akan dapat lebih baik daripada apa yang kita lakukan di dunia ini. Jadi apa yang penting bagi kita sekarang? Ibu ingin anak-anak bahagia. Ingin anak bahagia atau menderita? Kalau ingin anak bahagia berarti anak harus bagaimana? Harus kuat imannya dan harus jadi sibuk dengan amal soleh. Ini kalau kita meninggal, yang dibawa apa? Amal soleh. Dikubur kita ditemanin oleh apa? Amal soleh. Kita masuk surga karena apa? Salah, bukan karena amal soleh. Kita masuk surga karena rahmat Allah. Rahmat Allah diberikan kepada siapa? Yang beramal soleh. Jadi bukan karena amal kita ke surga, ya. Kita masuk surga itu karena rahmat Allah, kasih sayang Allah yang dihadiahkan kepada orang yang beramal soleh. Jelas? Jelas tidak nih? Nah, kalau udah jelas sekarang, nggak ribet ngadepin hidup ini, ya, nggak ribet. Pokoknya gimana fokus iman meningkat, amal soleh meningkat. Ibu mau tahu kenapa ibu rada kurang bahagia? Ini pertanyaannya. Ibu, Bu, khusyuan mana? Sholat atau dandan? Udah jelas ya? Berarti lebih sibuk dengan penilaian orang daripada penilaian Allah. Betul tidak? Ketawanya menjiwai. Nah, pertanyaan, dengar. Iman dan amal soleh itu pintunya yang utama satu. Apa coba? Ilmu. Barang siapa man yuridillahu bihi khairan, barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, artinya dia imannya kuat,
dan amalnya diterima. Apa yang Allah berikan? Yufaqihu fiddin. Allah pahamkan agama. Jadi kalau dikasih harta, penjahat juga dikasih, tapi dikasih paham agama orang tertentu. Ada tahu, ada paham. Sama atau tidak? Tahu kuda? Tahu kuda? Paham tidak tentang kuda? Beda kan? Apalagi bisa berkuda, beda lagi. Tahu itu asal dengar. Paham itu belajar dengan niat yang ikhlas dan sungguh-sungguh, itulah paham. Istri saya rajin ke pengajian, sehari 3 kali kayak makan obat. Tapi kenapa ya yang berubah kok cuma seragamnya, kelakuannya nggak berubah, tetap rewel, bawel, mudah marah, ngungkit-ngungkit terus. Kenapa? Padahal rajin ke majelis taklim, tapi kok kelakuannya nggak berubah. Dikira teh kalau ke pengajian iman yang meningkat, ternyata cicilan yang meningkat. Apa penyebabnya? Ibu-ibu pengajian kurang berubah. Sebab niatnya belum tentu cari ridho Allah. Niat itu alamat. Salah niat sama dengan salah alamat. Silakan kirim paket, alamatnya ngarang, ngaco, nggak nyampe ke tujuan kita. Benar? Niat cari ilmu lillahi ta'ala, bukan untuk pintar, bukan untuk dihormati orang, bukan untuk dikagumi orang. Ya Allah, saya belajar karena Engkau yang memerintahkan. Hukum belajar itu wajib. Ayat pertama dalam Al-Quran apa? Apa? Bacalah, belajar, menghimpun. Makanya masalah besar kita adalah kalau kurang belajar. Coba, maaf, Bang Punten berdiri, boleh? Nggak apa-apa, tenang, tenang ya. Mudah-mudahan dimuliakan Allah dunia akhirat ya. Siapa namanya? Catur, Pak. Pak Catur. Pak Catur bisa tidak memperkenalkan diri dalam bahasa Eskimo? Nggak bisa. Ayo coba. Nggak bisa. Terima kasih Pak Catur. Kalau kita nggak ada inputnya mau ngomong apa? Benar? Nggak bisa. Kalau tidak ada input nggak bisa. Maaf ya, tanpa merendahkan Pak Catur. Dipaksa juga nggak tahu mau ngomong apa. Sama. Kalau kita nggak paham agama, ngarang aja itu. Nggak ada. Apa sih bahaya orang tidak belajar agama? Bahaya terbesarnya tidak mengenal Allah. Kalau orang tidak kenal kepada Allah, pasti dia punya Tuhan yang lain selain Allah. Misalnya menuhankan harta, menuhankan gelar, menuhankan jabatan. Di Indonesia lihat ya, ribet aja masalah jabatan tuh, betul tidak? Sikut sana, sikut sini, cekak sana, cekek situ, riweuh. Padahal semua pejabat pasti berakhir jabatannya, pasti mati, betul tidak? Dan pasti dituntut di akhirat oleh Allah. Jabatan berapa lama? Ngeyepek tuh nanti yang jadi presiden siapapun. 280 juta orang Indonesia harus dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Makanya nggak usah pengen jadi presiden. Siapa yang nyalonin? Ya. Nggak usah pengen jadi gubernur, Pak. Siapa yang mau milih juga ya? Lanjut. Belajarlah. Pupuk iman adalah ilmu. Pemandu amal adalah ilmu. Jadi kalau orang bekal bahagia, ciri khasnya adalah senang belajar agama dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dan belajarnya kepada orang yang benar.
Jangan sampai kita semangat tapi gurunya error. Tahu doa pertama sesudah subuh yang diminta Rasulullah apa? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Yang pertama diminta itu ilmu yang manfaat. Yang kedua, warizqan thayyiban, rezeki yang baik, bukan rezeki yang banyak. Yang ketiga, wa amalan mutaqabbalan, amal yang diterima. Jelas? Bu, Pak, enggak usah cita-cita bahagia kalau tidak semangat belajar agama. Belajar dengan niat yang baik. Tidak harus dari ustadz yang terkenal, dari ustadz yang akhlaknya baik, ilmunya benar, sana. Karena ciri orang berilmu itu apa? Ciri orang yang berilmu itu adalah imannya makin kuat. Apa ciri orang yang imannya kuat? Akhlaknya makin baik. Jadi ceramah ini cuman ngomong aja, mudah, tapi menerapkan ilmu jadi amal itu kuncinya orang berilmu. Halo? Jelas? Jadi tidak usah ingin bahagia kalau jarang belajar agama. Anak-anak bapak, anak-anak ibu nggak pernah ke majelis taklim, nggak pernah belajar agama, sudah dia nggak akan bisa bahagia, nggak bisa, Pak. Bahayanya orang kurang belajar, tidak kenal ke Allah. Kalau orang tidak kenal ke Allah, apa efeknya? GTA, galau tiada akhir. Nggak bisa tenang, karena tenang itu cuma satu pintunya. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ar-Ra'd ayat 28. Camkan, hanya dengan ingat Allah hatimu akan tentram. Makanya kalau orang tidak belajar agama, dia tidak kenal ke Allah. Tidak kenal ke Allah, tidak akan nyebut Allah, tidak akan ingat ke Allah, ya diingat dunia aja. Capek. Ini ikut politik politik sekarang capek, benar? Dibaca terus. Kenapa ini Anies lagi? Riwo. Pusing ini, habis ini kayak gitu. Riwo, bukan tidak boleh tahu, tapi ya memang dunia kayak gini aja. Kawan jadi lawan, lawan jadi kawan, betul? Dulu ada kecebong dan kampret, sekarang bersatu jadi kecepret. Begitulah dunia. Silahkan mau berpolitik, tapi nggak usah jadi dosa. Harusnya jadi amal, benar? Ini teh Jakarta. Saya nggak akan nyoblos Jakarta. Karena saya orang Bandung. Lanjut. Bu, Pak. Penguat iman yang pertama adalah ilmu yang dipelajari dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Karena ada yang datang ke majelis taklim, ada Pak. Kenapa ibu kesini? Di rumah capek, banyak kerjaan. Enak ke majelis taklim bisa istirahat. Enggak nempel. Ada juga yang kesini sibuk posting. Tuh pengajian itu si Agim yang udah datang. Sibuk. Lebih sibuk ingin diakui orang lain. Dia suka ke pengajian. Susah ningkat imannya. Dan selama di sini juga sibuk dengan WA, sibuk dengan YouTube, sibuk dengan yang lain-lain yang tidak ada kaitannya dengan nambah ilmu. Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang bersungguh-sungguh mencari keridhaan Allah, Allah benar-benar menunjukkan jalan-jalannya. Gak bisa ke majelis taklim seenaknya, harus sungguh-sungguh. Dua, apa kunci yang kedua iman orang meningkat? Adalah mujahadah, yaitu bersungguh-sungguh berusaha mengamalkan ilmu. Man amila bima alima, barang siapa yang mengamalkan ilmu yang diketahuinya,
niscaya Allah akan mewariskan kepadanya ilman ma'lam ya'lam, ilmu yang belum diketahuinya. Nah, kelemahan kita itu Pak, dengar sih dengar, tapi jarang target mengamalkannya. Betul? Ke pengajian sih rada sering, tapi mana pulang dari sini yang dipegang? Tetap aja gitu. Sholat tetap nggak khusyuk dan nggak ngerti. Coba kalau sekarang saya tes, Ibu Al-Fatihah hafal? Hafal? Artinya? Ayat kursi hafal? Artinya? Dan nggak dipelajari. Padahal Al-Quran itu diturunkan untuk diamalkan. Bagaimana ngamalkan kalau nggak ngerti? Benar? Kita sering belajar ke majelis taklim, tapi sholat aja nggak belajar sungguh-sungguh. Kita nggak tahu arti Rabbik firli warhamni wajburni, sami Allahu liman hamidah, at-tahiyatul mubarakatuh sholawatu thayyibatu lillah. Nggak ngerti. Sholawat nggak ngerti. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi nggak ngerti. Dan terus aja begitu bertahun-tahun. Jadi kita kurang serius belajar agamanya dan kurang serius mengamalkannya. Benar atau benar? Bu, baca ayat kursi itu harusnya setan tuh takut. Tapi kita baca ayat kursi justru ketika takut sama setan ya. Kebulak-balik. Jadi mohon serius belajar agamanya ya. Belajar, kalau perlu dicatat, nanti diberi tanda Qur'annya apa, buka lagi dan diamalkan. Dapat ilmu tahajud, dapat ilmu sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika laka sedekah. Wajah cerah untuk saudaramu adalah sedekah. Pulang dari sini semuanya berwajah cerah. Jadi intinya orang yang hidupnya akan dikuatkan imannya oleh Allah adalah orang yang senang mengamalkan ilmu yang ada. Jadi tidak usah terburu-buru ingin segala tahu, ingin segala paham. Bertahap aja. Satu ilmu amalkan. Allah lihat tidak? Jawab. Ayo, siapa yang paling bahagia di sini, yang paling mengamalkan? Coba kalau sholat jamaah di masjid, sholat isya pahalanya apa? Separuh malam dianggap sholat terus menerus. Sholat subuh berjamaah pahalanya apa? Sepanjang malam dianggap sholat terus menerus. Bagaimana kita sholat di rumahan? Itu hadirin. Mana yang Allah sukai? Ngobrolin kejelekan orang, ngobrolin kebaikan orang? Jawab. Gini. Berat ya, belum ngobrolin kejelekan. Kenapa ya kok saya itu berat mengamalkan? Gini Bu, Allah itu menciptakan ada nafsu pada diri kita. Dan nafsu ini bisui ngajaknya itu kepada keburukan. Allah ngajak kepada kebaikan. Contoh nih ya. Dan ada satu lagi yang Allah ciptakan, yaitu setan. Inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya setan itu musuh bagimu. Tapi setan ini bisanya cuma ngebisikin aja Pak. Coba, yang sepertiga malam terakhir, yang disukai oleh nafsu, tidur atau tahajud? Yang disukai oleh Allah, tidur atau tahajud? Yang dilakukan bapak dan ibu, tidur atau tahajud? Tahajud. Ini cara ngetesnya begini.
Ada di saku, di dompet ada 2 lembar, 120.000. Mana yang disedekahkan? Jujur, jangan langsung soleh. Yang asli dulu. 20.000. Bagus, jujur ya. Ternyata 3 lembar, 125.000. Jadinya yang mana? Ya Allah, keselip. Ternyata 4 lembar, 127.000. Jadinya yang mana? Sudah jelas kan? Jadi siapa yang kita turutin? Mujahadah itu mengalahkan nafsu. Mana yang Allah sukai? Kita jadi pemarah atau yang bisa menahan amarah? Makanya yang ketiga adalah kalau ingin iman kuat, jangan pernah lepas tiada hari kecuali bersama Al-Quran. Baca Quran tanpa paham berpahala kalau ikhlas. 1 huruf 1 kali kebaikan kali 10. Bismillahirrahmanirrahim itu pahalanya 190 kebaikan kalau ikhlas. Jadi orang yang ngapalin Quran tuh pahalanya kalau ikhlas ya, kalau riya tidak. Tapi kalau kita baca Quran dengan terjemahnya, itu kita dapat tambahan selain pahala, yaitu hidayah. Ini yang merubah seseorang. Duduk ya. Lupa udah tua pas. Ya Allah. Yang di belakang kelihatan enggak? Kalau enggak berdiri aja, giliran ya. Lanjut. Surat. Ini baca Quran ya. Kan ada yang baca Quran setoran. Bu, saya mau setoran Quran. Bagus setoran tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'da dhanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maytan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Bagaimana Ustazah? Ibu sudah hafal Al-Hujurat ayat 12. Alhamdulillah, makasih. Hafal tuh. Terus ketemu dengan ibu-ibu lainnya. Alhamdulillah Bu, saya barusan setoran 1 ayat 12. Apa nggak kayak tetangga itu deh? Dari dulu dia ngapalin nggak apa-apa. Tahu nggak Bu kira-kira apa sebabnya? Kayaknya sih dia tuh kurang ikhlas ke masjidnya. Terus suaminya itu ya Bu ya, sesudah saya perhatikan. Kayaknya tuh dia tuh ada yang lain deh. Dan itu loh Bu, tas yang suka dibawa ke pengajian ternyata pinjam dari mertua. Dia barusan selesai itu setoran. Tahu artinya yang disetorkan barusan? Wahai orang yang beriman, jauhi prasangka. Karena sebagian prasangka itu dosa. Langsung dia berprasangka. Wala tajassasu. Jangan mengorek-ngorek, mencari-cari aib dan kekurangan orang lain. Haram tuh. Dia ngorek-ngorek, gimana sih tetangga itu? Cicilannya udah lunas belum? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bergunjing, bergibah. Sukakah kamu memakan daging mayat saudaramu yang sudah mati? Pasti kamu jijik. Orang yang suka ngobrolin kejelekan itu pemakan bangkai. Menjijikan, haram hukumnya. Baru aja dia setoran, tapi dia malah bergibah. Apa sebabnya? Karena dia tidak mengerti. Ini saya sudah ceramah 1/2 jam lebih. Cukup segini? Mari teruskan. Jangan nanti capek saudara. Gak apa-apa nih, teruskan. Ini ngotot ya nggak? Kenapa? Karena ngerti. Karena ngerti. Coba saya ceramah dalam bahasa yang tidak dimengerti. Kurumi ketemu. Bubar. 5 menit juga bubar. Asik kenal.
Penyakit apa jadi gini? Kenapa kita taraweh nyari imam yang bacaannya pendek? Dan emosi kalau imam bacaannya kepanjangan. Penyebabnya sederhana, tidak ngerti. Ini omongan orang yang banyak dosa. Ini omongan orang yang ilmunya cetek. Sudah nggak boleh berhenti. Nggak bisa dibandingkan dengan Al-Quran, kalam Allah. Kalau senang baca Quran dengan maknanya, apalagi paham bahasa Arab, udah nggak ada lagi yang lebih anteng dalam hidup ini. Lihat orang-orang non-Islam, banyak nih di medsos ya, melihat Palestina. Kenapa orang segitu hebatnya? Ternyata Quran, dia beli Quran, terjemahnya, dan lihat hasilnya. Tenang, mantap, ajeng, kenal ke Allah, kenal ke kehidupan, kenal ke akhlak, karena paham. Kita baca Quran bagus, tapi kelemahannya tidak belajar artinya. Ya kayak tadi, Om, hasilnya bagus ya, tidak jadi om. Pengen tidak punya istri yang hormat sama suami. Jawab kalau pengen, kalau enggak saya harus dulu. Jangan melongo-melongo gitu. Mau tidak? Mau tidak istrinya bangga kepada suami? Mau? Hormat sama suami. Nurut sama suami. Mau? Tidak rewel. Tidak suka ngungkit-ngungkit kesalahan. Gak banyak keinginan, mau tidak? Ini dengerin ya. Dengerin. Bu, Ibu, kalau Ibu punya kesalahan, maunya dimarah oleh suami, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimarah mau tidak? Catat. Jangan marah sama istri. Jangan dicuekin. Nasihati lemah lembut. Nasihatnya mau di depan anak-anak atau secara pribadi? Kenapa nggak mau di depan anak-anak? Jangan nasihatin istri di depan orang lain. Catat. Nasihatnya mau panjang lebar atau simpel? Mau bertele-tele atau ringkes? Jangan bertele-tele. Ringkes. Makin ringkes makin bagus, Bu. Ibu mau nggak diungkit-ungkit kesalahan yang lalu? Boleh diungkit-ungkit, jangan ngungkit-ngungkit. Fokus sama yang ini, ya. Dengerin, Mbak. Ngerti enggak? Ya, emosi begini saya. Udah nasihat ringkes, mau nggak dimaafkan? Mau tidak dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Jadi kalau istri bikin salah, suami jangan marah-marah, juga jangan cuek. Ajak ke tempat yang terjaga privasinya, nasihati dengan lemah lembut, tidak bertele-tele. Jadi langsung, Bu, tadi sebetulnya Ibu bisa melakukan yang lebih baik dari yang tadi. Segitu aja. Udah gitu langsung dimaafkan, gitu Bu. Sebelum Ibu minta maaf. Udah gitu mau nggak sesudah memaafkan Ibu terus suami ngasih uang? Mau tidak? Mau tidak? Kira-kira kalau suami Ibu seperti itu keren tidak? Ibu bangga tidak? Hebat tidak suami kayak gitu? Yang benar. Mau tidak suaminya kayak gitu? Ibu bangga tidak dengan suami begitu? Mau rewel tidak? Jawab. Tuh beres. Itu satu ayat Quran, Pak. Ali Imran 134. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi orang yang takwa ya. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri orang takwa, satu, senang berinfak dalam lapang dan sempit.
Nih yang kedua. Dua, wal kadhiminal ghaidh, menahan amarah. Jadi orang yang disukai Allah itu yang menahan amarah, bukan pemarah. Pemarah itu jauh dari pertolongan Allah, jauh dari takwa. Walaupun dia sholat, sahur, nantinya muflis, bangkrut, karena dia akan membayar kepada orang yang dia marahi. Tiga, wal afina 'anil nas, memaafkan orang-orang. Nggak ada dendam, nggak ada sakit hati, nggak ada memelihara kasih, nggak dimaafkan. Ali Imran 134. Empat, wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang yang berbuat kebaikan. Itu yang tadi, tahan marah, maafkan istri, kasih duit. Itu takwa. Kalau tukang marah, tidak mau memaafkan, membalas dengan keburukan, oh jauh dari takwa. Kenapa bisa melakukan? Karena paham Quran. Itu satu ayat loh Pak. Tolong ya, tiap hari baca Quran, baca juga terjemahan. Ada yang pernah di sini hatam Quran? Ada? Maksud saya hatam dengan terjemahnya. Walaupun hafiz Quran, belum tentu dia pernah hatam terjemah. Orang non-Islam tuh banyak yang berulang-ulang khataman terjemah Quran. Ya tentu saja akhirnya dapat hidayah. Ini kalau pengen kuat iman mah susah kayaknya kalau jauh dari Quran. Alhamdulillah takdirnya kita ada di zaman tiap orang pegang Quran di HP. Nah, cuma itu dia, nafsu tidak suka kita baca Quran di sini. Makanya kalau ada tayangan Bismillahirrahmanirrahim, langsung disebut. Ini nggak kuat itu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Gitu. Giliran voli pantai. Berapa jam cari barang diskon? Live dagangan, saya nggak boleh nyebut mereknya ya. Berapa jam ibu-ibu sekarang, bapak-bapak anteng dengan medsos, Quran dikit. Itu yang bisa melumpuhkan iman. Quran. Kalau ini bisa rusak, coba cari HP jadul yang nggak banyak bisa browsingnya supaya anteng dengan Qurannya. Maaf ya Bu, Pak, jauh dari Quran, udah mau saya cita-cita bahagia. Ngarang itu. 4. Kunci iman menguat dan amal soleh adalah bergaul dengan orang-orang yang baik. Bergaul dengan penjual minyak wangi, ikut halut. Bergaul dengan pandai besi, bau bakaran. Kita akan mengikuti agama teman kita. Nggak usah banyak teman dekat, kalau teman dekat itu hanya membuat lalai kepada Allah. Nggak penting kita banyak kenalan dekat, kalau kenalannya tidak mendekatkan ke Allah. Mau apa? Ibu, Bu, cari teman dekat orang yang kuat iman. Mau tahu caranya ngeceknya? Gampang, dengar aja omongannya. Orang yang kuat iman cirinya cuma 2 kalau bicara. Falyaqul khairan aw liyasmut, berkata baik atau diam. Kalau ada orang ini ngomongnya baik nih, apa cirinya berkata baik? 2, zikrullah dan amar ma'ruf nahi mungkar, itu berkata baik. Ingat ke Allah, nyambung ke Allah, ngajak orang jadi baik dan mencegah orang dari kejelekan, itu berkata baik.
Yang kedua diam. Ah, ini teman kalau punya yang begini deketin, bagus buat kita. Tapi kalau yang kurang bagus, dia rankingnya 3 dan 4. Yang ketiga tuh banyak sia-sia. Segala diomongin, segala diceritakan, segala ditanyakan, segala diobrolin. Jauhin. Buang-buang waktu, motorin hati. Apalagi yang keempat, bicaranya maksiat, ngejelek-jelekin orang, gibah, fitnah, menyebarkan keburukan, ngajak kepada kemungkaran. Jauhi. Mau dia kaya, mau dia cakep, mau dia terkenal, jauhi. Ngerusak iman kita. Kita hanya mau berteman dengan orang yang bukan memutuskan silaturahim, tapi jangan berkawan dekat. Kawan dekat tuh, Bu, orang yang kalau ketemu kita jadi ingat Allah. Kalau ngobrol, ilmu kita nambah, keyakinan kita nambah. Kalau lihat perilakunya, kita jadi ingat akhirat. Itu bukan ngobrolin tas, kerudung, model, lipstick, sepatu, casing itu. Ya, benar? Betul? Hati-hati kalau ketemu temen yang suka celetak-celetuk. Cirinya adalah semua bunyi aja terus. Dikit-dikit celetak. Nut, mau kemana Nut? Kenapa kok ibu kayak dorok-dorok? Ada aja celetak-celetuk. Ngomongnya teh segala dikomentarin, segala diceritakan, segala dibahas, segala ditanyakan. Padahal nggak ada manfaatnya. Ya, jaga jarak. Buang waktu dan jadi dosa. Tahu nggak Bu, ngobrol tuh nggak gampang. Ngobrol tuh pas bunyi tuh ada ria, ada pamer, ada menghina, ada meremehkan, ada mencela, ada gibah, ada fitnah, ada bohong. Gak gampang ngobrol tuh. Enakan kayak gini, diam. Tapi melek ya, jangan. Gimana kalau ada teman saya suka ngomongin kejelekan orang? Udah, maaf Bu, saya mau ke belakang. Belakang kan luas, ya kan? Karena orang gibah itu sepasang, yang bicara dan yang dengar sama dosanya. Kalau hatinya mengiyakan. Jangan salah milih teman. Anak-anak hati-hati. Bisa SD-nya dia ikut PAUD agama. SD, SMP dia bisa masuk geng nih. Kalau salah gaul. Halo? Yang mantan geng tersinggung. Bapak juga, aki-aki dengan salah gaul. Ya. Aki-aki gaulnya dekat kuburan sana ya. Iya, saya juga aki-aki loh Pak. Saya aki-aki asli nih. Anak 11, cucu 17. Masya Allah gitu Bu. Allah yang menciptakan semuanya, saya cuma nebeng aja. Senangnya. Halo. Udah kita gini mah udah. Nah, ngobrol kuburan. Gimana? Pakaian terakhir udah beli belum? Nanti dikubur di mana? Gitu ya. Nah, obrolannya tuh obrolan yang akhirat. Akhirat, dunia mah nggak ada apa-apanya, cuman gini-gini aja. Ribut-ribut nggak jelas, ya nggak? Ribut, mati yang ributnya juga, betul tidak? Iya kan? Halo? Ya. Itu yang lagi ribut-ribut politik politik, emang mau hidup selamanya? Enggak. Itu yang korupsi mau dibawa kemana? Mau dibawa kemana? Makin tua mah makin gak bisa apa-apa. Makan makin dikit, nasi kebanyakan, gula naik, kasih duren, asam urat, ya kan? Tadi saya dikasih apa tadi? Kambing ya, tega ya kan? Sunnah kambing. Ya. Mau apa lagi hidup ini selain nunggu mati, betul tidak?
Makanya cari teman-teman yang banyak ngobrolnya tentang Allah, tentang akhirat, tentang pahala. Kalau ngobrolin dunia melulu mah bikin jengkel. Betul? Gimana nih tentang pemilihan pilpres, ya semua presiden nanti bakal dihisab di akhirat, baru berhenti ngomong, ya kan? Bukan tidak boleh, nanti pasti ada takdirnya kan. Jadi presiden, jadi pejabat itu bukan tanda kesuksesan, tapi tanda beratnya cobaan. Cobaan itu ujian, pasti nanti dituntut di sisi Allah, pasti itu. Udah ibu nggak usah pengen naik pesawat jet pribadi, ya nggak? Bersepeda aja aman, nanti gosip lagi ya. Saya cuma ngomong jet ya nggak? Nggak ngomong apa-apa. Dunia mah ya kayak gitu, nggak ada yang tersembunyi bagi Allah. Lanjut. Satu apa tadi? Cari ilmu dengan ikhlas dan sungguh-sungguh. Dua, mujahadah, mengamalkan ilmu, mengendalikan nafsu. Yang ketiga, Quran. Jangan pernah jauh dari Quran. Tiap hari harus. Yang keempat, lingkungan. Sebetulnya bisa nomor terserah aja. Tapi ada lagi yang paling hebat lainnya adalah kalau ingin cepat kuat iman, adalah memperbanyak zikrullah. Fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan zikirlah sebanyak-banyaknya, niscaya engkau beruntung. Al-Baqarah 152. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Maka zikirlah, ingatlah padaku, aku ingat padamu. Ini yang nguatin iman tuh Allah. Nah, zikir yang paling hebat sebetulnya yaitu Al-Quran tadi. Dan zikir lainnya yang sangat Allah sukai adalah sholat. Sayangnya sholat kita tuh benar-benar kurang zikirnya, ya kan? Allah, bukan si A imamnya. Pada saya nunggu si A imam, jadi ngarang. Lagi sholat. Tadi sendal saya jangan-jangan kesobet sendal. Jadi kita sholat itu benar-benar sedikit ingat Allahnya. Padahal wa aqimis sholat lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Coba perbaiki sholatnya. Bacaan sholatnya dipelajari lagi. Ayo, kalau nggak ngerti sholat ya susahlah khususnya. Padahal sholat itu sumber kebahagiaan. Orang lain cuma seminggu sekali, kita sehari 5 kali ingin dibahagiakan Allah. Betul? Sholat itu zikir, zikir itu ketenangan. Sholat itu penghapus dosa. Sholat itu pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Jadi kalau sholat kita bagus, akhlak itu jadi bagus. Ngerem. Mau ngomong jelek gak kuat mulutnya ini. Mau matanya berzina, ada aja yang nahan. Mau korupsi gak pengen, ada yang nahan. Hadiah bagi orang yang sholatnya bagus. Tapi sholat kita kan basa-basi. Udah tahu nggak sholat yang sholat jelek itu ada 6 ciri? Udah tahu belum? Kenapa sih jadi marah-marah begini? Astagfirullah. Sudah tahu belum? Kata Imam Ibnu Qayyim ada 6. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau punya 6 ini, iman gak akan kuat. 1, sholatnya itu berat. Jadi kalau ada waktu sholat yang berat, Allahu Akbar, kenapa udah asar lagi? Tadi juga maghrib, nggak ridho gitu. Apalagi kalau subuh lagi pagi, kok subuh pagi bener ya? Berat. 2, ria. Jadi dia mau sholat kalau ada orang lain yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu, maunya nggak sholat atau jadi sebentar sholatnya. 3, sholatnya itu senang dilambat-lambatkan, diulur-ulur.
Jadi nggak suka tepat waktu, padahal amalan yang disukai Allah adalah as-sholatu ala waktiha. Dia terus mengulur-ngulur sholatnya. Kalau bisa duhur dengan asar tuh jadi akrab, maghrib dengan isya, yang repot isya dengan subuh. Yang keempat, ciri orang yang sholatnya jelek adalah cepat, nggak tumanina. Pada tumanina itu penting sekali. Allahu Akbar. Udah belum Fatihahnya? Ini udah deh. Dia udah ruku. Ini kan awalnya sama-sama. Ya udah kan? Allahu Akbar. Enggak ada tumaninahnya. Dan ciri seorang sholat jelek itu sujudnya seperti kejedot. Enggak ada sama sekali penghormatan kepada Allah. Kalau dandan fokus. Kalau sholat ini fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Harusnya tumaninah sholat itu. Yang ke berapa? 5. Yang kelima, sedikit ingat Allahnya. Jadi selama sholat tuh segala aja dipikir. Barang hilang ketemu, rencana masak apa, nanti makan siang di mana, cicilan yang dihitung lagi sholat. Ini paket belum datang aja, gimana caranya supaya cepat datang? Atau yang datang ternyata nggak cocok, gimana cara membalikan? Jadi ada yang sholatnya tuh dikit ke Allah, ini buruk. Dan yang terakhir, malas berjamaah. Padahal sholat jamaah ini sholat yang disukai Allah. Udahlah, nggak usah pengen bahagia. Yang sholatnya seenaknya kayak gitu, untung nggak dimusnahkan oleh Allah, ya kan? Allah tahu kita ini apa coba. Padahal apa untungnya Allah ngurus kita, ya kan? Bagusnya sambar petir, jelebet, gosong, beres. Ya apa coba? Zikir jarang, sholat ngaco, baca Quran langka, sedekah pelit, ngomongnya terus, ya kan? Bawel, maksiat, jebet, beres, ya kan? Tapi Allah Maha Baik, diurus aja. Termasuk sekarang dikumpulin di sini. Tiap langkah jadi penggugur dosa. Sepanjang jalan didoakan oleh ikan, semut. Kan yang nyari ilmu didoakan. Beneran. Sampai di sini yang diduduki nanti bersaksi di akhirat. Ini nggak kelihatan oleh kita, ada malaikat rahmat nih, yang terus mintakan ampunan. Pulang dari sini bisa berguguran ini dosa. Wah, luar biasa karunia Allah. Ayo zikir yang banyak, ya. Sholatnya tahajud, nggak bisa. Sebetulnya orang banyak menganggap musibah tuh kalau hilang uang, nggak ketemu dengan orang penting. Justru tidak, tahajud itu musibah. Berarti kita nggak kepilih menjadi orang yang dijamu. Ya kan, undangan presiden aja terpilih, betul tidak? Undangan tahajud itu terpilih. Orang-orang yang nggak begitu dekat nggak dibangunin oleh Allah. Ada aja alasan buat tidur. Kalau tidur melulu saat orang dijamu, kamu pengen apa? Aku beri, engkau doa, aku ijabah, engkau minta ampun, aku ampuni. 3 tantangan Allah di penghujung malam. Makanya kalau orang jarang tahajud padahal tidak ada uzur, ada susah. Mana tuh tahajud? Saya susah tahajud, habis tidurnya malam. Atau jangan malam tidurnya, siang, ya makin ngaco nih. Jangan kemalaman. Halo. Dan jangan lepas dari zikir-zikir yang dicontohkan Rasul. Udahlah. Karena ada yang bertanya, ya Rasul, ini pelajaran Islam udah banyak nih saya dapat, syariat Islam, beri saya 1 amalan. Maksudnya dengan amalan ini, amalan yang lain jadi gampang diamalkan. Jelas tidak? Jadi ini patokannya nih, kalau saya ngamalin ini, yang lain jadi lebih mudah diamalkan. Rasulullah SAW bersabda, la yazalul lisanuka ratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu selalu basah
menyebut nama Allah. Udahlah, semua apa yang segala ngomongin orang itu dosain. Benar? Kata seorang ulama, mikirin orang, ngobrolin orang penyakit, tapi ngobrolkan Allah, ingat Allah itu obat. Makanya gue muslah kebanyakan mikirin suami. Bu, ibu kan dulu nikah sama si dia kan, rencananya supaya bahagia, betul tidak? Hasilnya gimana? Salah satu yang membuat ibu menderita siapa? Si dia kan. Makanya nggak usah terlalu cinta. Bu, jangan banyak berharap dari suami. Suami ibu itu termasuk makhluk yang gak bisa diharapkan, tahu. Orang-orang membahagiakan istrinya, dia sendiri susah bahagia, ya kan? Ini wajah-wajah mamangsa. Bu, ibu, siapa yang menciptakan ibu? Siapa yang selama ini ngasih rezeki? Siapa yang nutupin dosa mama ini? Siapa yang bisa mengampuni? Yang ngasih pahala siapa? Yang ngasih sakinah siapa? Yang bisa memberikan istiqomah siapa? Yang bisa memberikan wafat husnul khotimah siapa? Yang punya sorga siapa? Kalau semua milik Allah, terus suami sebagai apa? Jawab, suami ibu teh sebagai apa? Ih, jawab. Sebagai apa? Hiburan. Sebagai apa? Supaya bahagia, suami itu sebagai apa? Tuh kan nggak jelas, berarti nggak tahu tuh. Segitu lamanya rumah tangga nggak tahu suami sebagai apa? Sebagai imam. Kemarin taraweh ngimamin bubar, ya kan? Awalnya ina atau ina, ujungnya sholawat, ya kan? Suami itu sebagai ladang amal. Kebaikan suami disyukuri, ibu bahagia. Kekurangan dan kesalahan suami, ibu sabar, ibu bantu perbaiki, ibu pun berpahala. Gak ada rugi. Ladang amal. Itu ingin suami saya Tuhan. Saya kira tuh suami saya itu bukan jadi suami soleh, hafiz Quran, akhlakul karimah, rezekinya melimpah. Tenang bu, yang seperti itu kan gak ada yang mau sama ibu. Yang ada jadi kerja. Sama Bapak Juhek. Belum satu ini soleh, hafiz juga. Itu mah gak mau sama Bapak. Terima yang ada, ya. Istri itu ladang amal, yang sabar. Jadi usahakan zikrullah sebanyak-banyak. Itu peningkat iman, Pak. Asal ikhlas, bukan acting, ya. Baca Quran, zikrullah. Sholat, zikrullah. Makin banyak sujud, makin bagus. Ribet-ribet mah, sholat aja lah. Ribet-ribet baca Quran. Gitu, nggak usah kebanyakan. Ini harus bagaimana? Mau mikir stakar kebek juga, kalau nggak ditolong oleh Allah, nggak bisa. Tahu stakar kebek? Apa bahasa Betawi? Mau mikir abis-abisan, kalau Allah nggak nolong, nggak bisa. Otak ini dikuasai oleh Allah. Kalau kita sholatnya bagus, tobatnya bagus, zikirnya bagus, Masya Allah, mudah bagi Allah menjelaskan segala lewat siapa yang Allah kehendaki. Tapi saya lihat dulu ya, saya terawang dulu nih. Ini ada zikir yang paling cocok nih buat wajah ini nih, kan? Kayaknya istighfar yang cocok. Beneran, coba saya tanya dulu. Acungkan tangan yang tidak punya dosa. Nggak ada yang ngacung. Acungkan tangan yang dosanya sedikit. Nggak ada yang ngacung.
Acungkan tangan yang dosanya sedang, masih bertahan. Acungkan tangan yang merasa banyak dosa. Berarti benar kan? Itu ada beberapa yang tidak ngacung. Kenapa? Karena banyak sekali rasanya. Kalau bangga lagi disebut banyak dosa, emang harus cuma sedih ya. Astagfirullah. Bu, Pak, udahlah, banyak istighfar aja ya. Habis sholat juga kan dianjurkannya istighfar dan ngaco sholatnya. Istighfarlah yang banyak. Hebat kalau istighfar, cepat sekali Pak. Menazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan wa min kulli dhaikin makhrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang melazimkan istighfar, terus istighfar, satu, Allah akan melapangkan hatinya dari kegelisahan. Jadi cemas, galau, ham hilang. Dua, wa min kulli dhaikin makhrajan. Allah memberi jalan keluar apapun masalahnya. Masalah hutang, masalah anak, masalah kesehatan. Pokoknya istighfar, semua masalah itu milik Allah, dikuasai Allah. Kalau banyak istighfar selalu ada jalannya. Dan yang ketiga, wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rezeki dari yang tidak diduga-duga. Iya Bu, pengen umroh? Ingin umroh tidak? Ada tidak uangnya? Ada di sisi Allah ya. Kemarin bulan lalu umroh 7 bis. Sesudah ditanya-tanya Pak, ternyata yang bayar sendiri dari 7 bis itu sekitar 340-an orang. Yang bayar sendiri itu paling di bawah 50. Selebihnya maka pada bayar sendiri. Adalah sebagian besar ada yang dibayarin suaminya. Iya, berarti kan nggak bayar sendiri ya. Ada yang dibayarin mertua, ada orang tua, ada anak, ada yang ngebayarin mantu, ada dari kantor, ada dari majikan, ada supir yang ngebayarinnya bosnya, ada yang dapat hadiah, ada yang menggantikan yang sakit, berbagai macam. Yang syariatnya bayar sendiri, 10% juga. Ada harapan. Minta Allah, banyak istighfar. Dan kita kerjanya bikin dosa, ya kan? Bangun tidur, badan sakit-sakit, kaki meleher, kaku kayak babi hutan. Allah dengar tidak omongan dia? Bukannya bersyukur masih hidup. Harusnya kan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Tobat kita tuh tobat kurang syukur. Coba Quran surat yang pertama apa? Apa surat yang pertama? Al-Fatihah. Apa yang disebut dalam Al-Quran setiap membaca surat Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama dan utama adalah menyebut nama Allah. Coba dalam Fatihah apa ayat pertamanya? Sesudah itu memuji Allah, syukur. Tobat. Kalau kurang syukur tuh hadirin, kita tuh menderita bukan kurang karunia, tapi kurang syukur. Benar? Apa yang kurang dari Allah? Hah? Apa yang kurang? Gak ada yang kurang. Kita aja yang kurang. Kurang ajar. Segala diomelin, segala apa nikmat.
setiap saat melimpah ruah. Mata bisa melek aja nikmat, nafas itu nikmat, jantung berdetak itu nikmat. Kalau kita sibuk memikirkan nikmat dari Allah, udah bahagia itu. Tobat, yang jarang syukur. Tapi suami saya ngorok, itu karunia. Berarti ibu punya suami, berarti suaminya masih hidup, iya kan? Kalau udah meninggal nggak ngorok dia. Tapi rumah saya dicoret-coret dinding oleh anak-anak. Berapa banyak orang yang nangis ingin punya anak, nyoret-nyoret dinding, gak lama lah, itu kreatif. Ada juga yang punya anak gak bisa nyoret-nyoret karena tangannya gak bisa ngangkat. Syukur, tobat. Yang ngomel-ngomel melulu, dari bangun tidur sampai tidur ngomel lagi, kufur nikmat, gak ada bahagianya. Orang-orang yang kufur nikmat. Istighfar. Jangan-jangan kita ini orang yang kufur terhadap nikmat. Tahu kenapa? Coba saya mau nanya, mama, surga nanti di neraka yang banyaknya laki atau perempuan? Hah? Tahu dia? Itu dari mana? Hah? Luar biasa ya. Udah tahu dia. Kenapa wanita banyak yang masuk ke neraka? Karena jawab, karena apa? Karena kufur. Ditanya, ya Rasul, kufur kepada Allah? Bukan. Kufur kepada suaminya. Enggak ada penghargaan sama sekali kepada jerih payah suami. Dianggap gak ada apa-apanya. Itulah yang membuat perempuan ngejengkang jadi ahli neraka. Kami sih nggak menuntut pengakuan ya. Ini siap-siap aja. Bapak jangan petentang-petenteng mau pulang dari sini. Ibu bersyukur. Terus itu juga nggak gitu-gitu amat, segitu solehnya ya. Ayo kita berbanyak zikir sebanyak-banyaknya. Setuju? Aku lagi ngobrol, mau ngapain? Sebetulnya enak zaman pakai masker tuh Pak. Kita bisa zikir bebas tanpa kelihatan orang. Sekarang kita banyak kumat kamit itu sangka bermasalah ya. Yang bijaksana, yang paling aman zikir yang tak kelihatan itu tahlil. Kalau subhanallah masih kelihatan subhanallah. Alhamdulillah juga masih alhamdulillah. Tapi kalau tahlil, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Aduh enak tuh. Nggak usah ingin ketahuan orang. Jangan pamer di depan orang. Ya suami lagi ngomong, alhamdulillah, syaitan. Ya marahlah suaminya. Gimana supaya jadi ahli zikir? Ingat ya rumus yang tadi, lihat rumusnya. Faliyakul khairan, berkata baik, auliyasmu, atau diam. Di bawahnya ini sia-sia. Di bawahnya lagi perkataan maksiat. Nah lihat, dari sini ke sini gak bisa, kejauhan. Dekatnya zikir itu hanya dari diam. Dari orang yang ngomong sia-sia menjadi ahli zikir susah juga. Karena kelewatan diamnya ini. Jadi kalau ibu bapak udah melatih diri tidak banyak bicara, yang tidak manfaat, itu mudah berzikir. Tapi kalau bunyi aja, ya gimana sih? Sebel banget sebenarnya. Ya kayak begini karyanya. Saya sebel banget sih ibu itu. Kenapa dia belikan 100.000? Padahal saya beli cuma 70.000. Omel. Ini saya paling sebel lampu merah yang di sana. Merahnya lama banget seumur hidup. Itu cuma sekejap mata. Kacau, kacau. Ada yang ngomel. Nonton TV juga apa bibit tebel nyanyi kayak gitu. Kacau. Nonton sepak bola ke pinggir. Kacau dia. Yang main aja setengah mati susahnya ya kan. Masa yang nonton banyak ngomel. Diam. Tuh.
Membuat iman tidak? Kurangi ngobrol yang tidak manfaat. Saya diam jadi masalah lagi. Maksudnya bukan tidak boleh ngomong, tapi tidak boleh yang sia-sia dan yang maksiat. Kalau manfaat bicaralah ya. Nah, yang terakhir supaya iman kuat. Tapi ini kunci sebetulnya. Doa. Allahumma inni as'aluka imanan kamilan. Ya Allah, saya mohon padamu iman yang sempurna. Wa yaqinan shadiqan, keyakinan yang benar. Jangan sampai salah keyakinan. Wa qalban khashi'an, hati yang khusyuk. Wa lisanan zakiran, lisan yang selalu berzikir. Atau yang pendek doanya ini. Tapi doa ini super sekali. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Allahumma, maksudnya diikuti. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Sama-sama. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, tolonglah saya agar senantiasa ingat padamu, senantiasa zikir padamu, wa syukrika, senantiasa bersyukur kepadamu, dan tolonglah saya agar bisa memperbagus ibadah saya kepadamu. Ini top sekali hadirin doa. Kalau kita zikir terus, syukur terus, dan semuanya jadi ibadah, selamat kita dunia wal akhirat. Jadi jangan lepas dari doa ini sebanyak-banyak. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya arhamar rahimin, irhamna. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, wahai yang menakdirkan pertemuan ini terjadi, berkahi majelis ini ya Allah. Ya Allah, jadikan saat ini saat Engkau ampuni seluruh dosa kami. Ampuni ya Allah sebanyak apapun dosa yang kami lakukan. Hapuskan ya Allah sekelam dan sehitam apapun aib-aib yang kami sembunyikan. Ampuni dosa yang terang-terangan ya Allah. Ampuni dosa yang sembunyi-sembunyi. Ampuni dosa yang tidak sengaja. Ampuni dosa yang sengaja ya Allah. Ampuni dosa yang berulang-ulang, padahal kami tahu itu dosa ya Allah. Ya Allah, ampuni semua dosa kami kepada ibu bapak kami. Ampuni dosa kami kepada keluarga. Ampuni kami belum jadi contoh yang baik bagi keluarga dan anak-anak. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berkahi keluarga kami, jadikan rumah tangga sakinah, cukupi hanya dengan rezeki yang halal barokah,
titipkan anak-anak yang soleh, solehah, hafiz, hafizah. Ya Allah, jadikan keluarga kami yang keluarga yang Kau lindungi dari bala, fitnah, wal musibah. Ya Allah, jamaah ini lapangkan yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Berikan kecukupan yang sedang kekurangan, ya Kuni. Lepaskan dari lilitan hutang, ya Razak. Berikan jodoh terbaik yang menantikannya, ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, tenangkan hati yang selalu resah dan gelisah. Sembuhkan jamaah yang sedang sakit, ya Allah. Ya Allah, mudahkan cita-cita yang maslahat dunia wal akhirat. Undang ke Baitullah jamaah ini, ya Allah. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang soleh, pemimpin yang amanah, pemimpin yang takut padamu, ya Allah. Pemimpin yang dapat membimbing umat di jalan-Mu. Allahumma gfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan zakiran. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Allahumma ansur ikhwanana fi Filastin, ya Allah, wa fi Uyghur, fi Rohingya, wa fi kulli makan. Tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah, di Uyghur, di Rohingya, dimanapun yang Kau saksikan teraniaya. Engkaulah satu-satunya penolong kami, ya Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, berkahi masjid ini, berkahi siapapun yang memakmurkannya, ya Allah. Jadikan ahlul masjid jadi ahlul surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillah, ya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Pak Ibu. Fokus tingkatkan iman dan amal soleh, ya. Insya Allah kita ketemu lagi. Kalaupun tidak di dunia ini, semoga kita ketemu di surga. Sukses itu adalah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.